Seperti yang kita ketahui, sistem kepemimpinan yang dilakukan di Indonesia adalah sistem presidensial, di mana negara dipimpin oleh kepala negara yang disebut dengan presiden, dan diikuti oleh beberapa pejabat negara yang menjadi pembantu presiden. Meski begitu, Indonesia memiliki cukup banyak masalah kepemimpinan. Salah satunya adalah dalam bidang kesejahteraan dan keadilan bagi rakyatnya. Di Indonesia, hukum kadang lebih bersifat tumpul ke atas namun runcing ke bawah, di mana masyarakat menengah ke atas memiliki kebebasan dan kehidupan yang lebih nyaman. Namun, masyarakat menengah ke bawah semakin merasa terdesak, kesulitan, serta tidak memiliki kehidupan yang layak. Hal tersebut merupakan celah yang sangat besar dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Apalagi sekarang banyak sekali kasus korupsi yang dilakukan oleh petinggi-petinggi pemerintahan. Itu membuktikan bahwa kepemimpinan atau pemerintah yang diselenggarakan oleh Indonesia dapat dikategorikan buruk. Di Indonesia juga masih banyak daerah-daerah dan masyarakat yang tidak mendapatkan pendidikan dengan layak. Padahal, pendidikan adalah hal yang sangat penting bagi setiap generasi di Indonesia, karena pendidikan adalah dasar dari segala hal yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat. Hal itu tentunya harus menjadi sorotan setiap penyelenggara pemerintahan, baik di daerah maupun di negara. Kepemimpinan dalam Islam pada dasarnya adalah aktivitas menuntun, memotivasi, membimbing, dan mengarahkan agar manusia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tidak hanya mengerjakan perbuatan atau bertingkah laku yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada dasarnya, Nabi Muhammad adalah sosok pemimpin yang sangat berpengaruh sepanjang sejarah umat manusia. Salah satu yang menjadi sorotan dalam ruang lingkup kepemimpinan Nabi Muhammad adalah sifat yang dimiliki oleh beliau. Pertama, siddiq atau bersikap jujur. Nabi Muhammad sendiri bersabda bahwa bersikap jujurlah, karena kejujuran akan mengantar orang kepada kebaikan, dan kebaikan akan menunjukkan jalan ketakwaan. Nah, pada saat ini, hanya sedikit pejabat di Indonesia yang memiliki sifat jujur. Terbukti dengan banyaknya kasus korupsi yang dilakukan oleh para pejabat di Indonesia. Padahal, kejujuran adalah hal yang sangat penting dalam menjalankan suatu negara, sehingga negara tersebut bisa maju dengan pesat jika dilandasi oleh kejujuran. Yang kedua, amanah atau dapat dipercaya. Nabi Muhammad sendiri mendapatkan gelar Al-Amin, yang artinya orang yang dapat dipercaya untuk menyampaikan suatu amanah. Hal ini membuat dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad menjadi sukses. Mungkin di Indonesia hanya beberapa pejabat yang memiliki sifat seperti ini, apalagi dengan banyaknya kasus dana bantuan dari negara yang tidak sampai ke masyarakat yang ada di desa-desa. Biarpun sampai, namun hanya 25% dari bantuan yang sebenarnya. Hal itu membuktikan bahwa masih banyak pejabat pemerintah yang tidak amanah dalam menjalankan tugasnya. Yang ketiga, tabligh atau mengomunikasikan pesan kebenaran. Sampaikanlah kebenaran oleh kalian, meskipun hal itu bukan hal yang menyenangkan. Hal ini menunjukkan bahwa seorang pemimpin wajib memiliki keberanian untuk menyampaikan suatu kebenaran, tegas, dan lugas dalam masa kepemimpinannya. Saat ini pemerintahan Indonesia kurang tegas terhadap petinggi-petinggi pemerintahan, di mana masih banyak orang yang menutupi kasus korupsi yang dilakukan oleh para pejabat, namun mencari kesalahan dari rakyat menengah ke bawah untuk menutupi kasus tersebut. Yang keempat, fatona atau cerdas. Kecerdasan Nabi Muhammad sendiri sudah terbukti dan diakui dengan melihat pencapaian beliau ketika memimpin umat Islam, berdakwah, dan menyebarkan agama Islam. Selain itu, beliau juga mampu melahirkan ide yang gemilang dari setiap peristiwa yang terjadi pada saat itu. Namun, jika ditinjau dalam pemerintahan Indonesia, banyak pejabat yang memiliki kecerdasan yang lumayan baik. Hanya saja, tidak digunakan dengan sebaik-baiknya, bahkan malah digunakan untuk sebuah kejahatan. Contohnya, karena pejabat ini cerdas dalam mengelola keuangan, tapi kecerdasan itu malah digunakan untuk korupsi. Jika pada petinggi pemerintahan di Indonesia memiliki sifat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad, maka Indonesia akan menjadi negara yang maju. Karena pada dasarnya, 4 sifat tersebut merupakan satu kesatuan. Jika kita memiliki sikap yang jujur, maka hal tersebut akan menjadikan kita orang yang dipercaya. Dan jika kita sudah dipercaya, maka kita akan dengan mudah dalam menyampaikan setiap kebenaran yang ada.
Tapi, tiga hal tersebut harus diiringi dengan pengetahuan atau kecerdasan yang kita miliki, agar semuanya menjadi sempurna dan bisa membuat negara ke arah yang lebih maju. Sekian pemaparan dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih.